Pasti kita semua tahu kalau tim nasional Indonesia kebanggaan kita selalu menyanyikan lagu nasional seusai pertandingan kandang. Ya, lagu nasional ini sering membuat suasana menjadi penuh haru dan kebanggaan sebab tak hanya pemain ataupun staf kepelatihan yang ada di lapangan, tapi supporter yang ada juga menyanyikan dengan lantang baik saat merayakan kemenangan ataupun menguatkan semangat setelah kekalahan. Nah, lagu nasional yang hampir selalu dikumandangkan di setiap laga kandang adalah lagu Tanah Airku ciptaan Ibu Sud. Ya, lagu Tanah Airku menggambarkan kecintaan yang mendalam pada Indonesia meski seseorang jauh dari tanah kelahirannya. Dengan lirik yang sederhana tapi penuh makna, Tanah Airku sering menjadi pengingat tentang betapa berharganya Indonesia apapun situasi yang dihadapi. Dalam suasana pertandingan pun lagu ini mengingatkan semua supporter untuk tetap bersatu, baik menang ataupun kalah. Tanah Airku adalah simbol semangat dan cinta terhadap tanah air. Ketika ribuan orang menyanyikan lagu ini, suasana stadion pun berubah jadi penuh emosi. Kadang bahkan pemain dan penonton menangis mendengar lantunan lagu ini. Ya, tepat. Lagu Tanah Airku sudah menjadi bagian dari tradisi supporter Indonesia, terutama di pertandingan sepak bola. Ini seperti cara dari mereka berkata, kami selalu mendukungmu apapun hasilnya. Nah, baru-baru ini pun momen ribuan supporter Indonesia yang menyanyikan Tanah Airku di laga Timnas menjadi viral di media sosial. Banyak orang dari luar negeri yang memuji semangat dan juga kekompakan dari para supporter Timnas Indonesia. Ya, mereka kagum bagaimana lagu ini bisa menciptakan atmosfer yang begitu menggetarkan. Hingga beberapa media asing bahkan menyebut bahwa momen ini sebagai salah satu sorotan utama dari pertandingan Timnas Indonesia, dengan menyoroti bagaimana lagu nasional bisa menyatukan ribuan orang dalam satu suara. Iya betul ya, lagu Tanah Airku ini adalah ciptaan Ibu Sud yang sudah diciptakan itu sejak zaman kemerdekaan Republik Indonesia ya guys, dan itu sudah ada puluhan tahun ya, pada zaman perjuangan Indonesia gitu loh. Jadi kalau ada yang mau meniru-niru, ini bisa dipastikan kenapa harus ditiru gitu ya. Nah, menariknya tradisi yang dilakukan oleh skuad Garuda dalam menyanyikan lagu nasional ini juga sampai ditiru oleh negara serumpun kita, yakni Malaysia. Skuad Harimau Malaya juga memiliki ritual menyanyikan lagu nasionalnya usai laga kandang yang dijalani, termasuk di ajang AFF kali ini. Tapi lucunya, supporter Harimau Malaya dengan pede mengklaim bahwa ritual yang mereka lakukan lebih menyentuh daripada tradisi lagu Tanah Airku milik Indonesia. Dan mengetahui soal ini, para fans Garuda pun meresponnya dengan berbagai komentar menarik, di mana dalam akun @nellyhandayani98 yang beritakan soal klaim itu pun, para netizen tanah air mengomentari unggahan tersebut dengan mengatakan kalau Indonesia merupakan kiblat dari Malaysia, sehingga apapun yang dilakukan oleh tim Garuda ibarat kata selalu ditiru oleh skuad Harimau Malaya. Selain itu, publik tanah air sejatinya juga merasa hal ini agak lucu, sebab apapun yang dimiliki oleh Indonesia seakan selalu diklaim oleh Malaysia yang seakan tak kreatif dengan budayanya sendiri. Ya betul ya guys ya, kadang-kadang lucu ya seperti itu ya. Awalnya dicaci ya, habis itu sudah habis dicaci, dihina, habis itu mencontoh. Nah, habis mencontoh, habis itu mengklaim. Nah, ini yang biasa terjadi ya di negara tetangga kita ya. Saya nggak menyebut nggak menyebut satu negara, tapi negara tetangga aja ya. Bisa jadi entah siapalah gitu ya. Tapi ini fakta guys. Tapi terlepas dari itu, si negara tetangga yakni Thailand justru seakan ribut sendiri, di mana menurut kabar yang ada, Ketua Asosiasi Sepak Bola Thailand yakni Madampang gaduh dengan pelatih Thailand Masa Tadaishi setelah mengalahkan Malaysia di Piala AFF Sabtu 14 Desember kemarin. Diketahui Thailand mengalahkan Malaysia 1-0 pada pertandingan kedua grup A Piala AFF 2024 di Stadion Raja Mangala.
Akan tetapi kemenangan Thailand itu diwarnai ribut antara Ma Dampang dan Ishii, di mana menurut laporan dari media lokal sana yakni Tyrod, pemicu dari keributan keduanya yakni beda paham di antara kedua tokoh tersebut usai pertandingan. Sebelum pertandingan, Ishii ingin membatasi kontak supporter dengan pemain demi mempercepat pemulihan untuk laga berikutnya melawan Singapura. Dalam pemberitaan itu pun disebutkan bahwa pelatih asal Jepang tersebut berencana memberikan penghormatan pemain kepada supporter yang dilakukan sembari berjalan ke ruang ganti, tidak dilakukan dalam momen khusus. Hanya saja keinginan Ishii itu tidak sejalan dengan beberapa pihak termasuk Ma Dampang dan juga para pemain. Bahkan dalam video yang direkam oleh Tyrod dan tersebar di media sosial, para pemain Thailand terlihat berkumpul di salah satu ujung lapangan di depan papan iklan menghadap penonton. Rupanya Supatat Muenta dan kawan-kawan diminta Ishii untuk segera masuk ke kamar ganti, namun di sisi yang berlawanan Ma Dampang datang meminta pemain untuk bertemu supporter. Tapi menyitat masalah tersebut, Ma Dampang lebih lanjut menegaskan bahwa masalah itu tak perlu dibesar-besarkan apalagi sampai didramatisasi. Menurut dia tak ada perbedaan pendapat dengan pelatih Masatada Ishii, di mana hal yang terjadi pada dasarnya hanyalah miskomunikasi. Dan sementara penjelasan juga datang dari Ishii, di mana pelatih asal Jepang itu menjelaskan alasan yang menjadi latar belakang putusannya untuk meminta para pemain tak menghabiskan banyak waktu bersama para fans setelah laga melawan Malaysia. Menurut dia, Chang Swek harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk persiapan menghadapi laga berikutnya. Iya betul ya guys ya, itu yang paling penting ya. Jadi kalau masalah seremoni di akhir laga gitu ya, seperti Indonesia. Nah Indonesia ini kan memang bukan baru ya seremoni ya, event-event sakral misalnya setelah setelah pertandingan berjumpa dengan fans, berjumpa dengan supporter. Nah itu kan memang sudah kita lakukan sejak lama ya, bukan baru-baru ini saja ya. Mungkin FOMO dan hiruk pikuknya itu memang baru belakangan ini karena Indonesia berhasil masuk di kualifikasi Piala Dunia, sehingga ini tuh terangkat ke publik ya. Jadi kayaknya ini menjadi trendsetter buat negara-negara ASEAN ya, terutamanya Malaysia yang mencoba untuk ikut-ikutan ya guys ya. Dan juga ini Thailand juga sepertinya ingin mencontoh juga seperti Indonesia ya, maksudnya tidaklah mencontoh seperti menggaungkan lagu Tanah Airku, tetapi mereka setidaknya untuk berjumpa dengan para supporter dan mengucapkan rasa terima kasih ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Tapi meski demikian, pelatih yang menggantikan Alexander Polking tersebut menegaskan bahwa dirinya sangat respect kepada para fans timnas Thailand. Menarik di ajang AFF kali ini memang tak lepas dari senginnya duel antar tim yang sama-sama ingin menunjukkan tajinya di kancah ASEAN ini. Tapi lain sisi dari semua tadi, kekalahan timnas Indonesia atas Vietnam di Piala AFF 2024 kemarin cukup menuai sorotan dari AFC selaku otoritas tertinggi sepak bola Asia. Ya, AFC diketahui memang kerap memantau pertandingan negara-negara Asia Tenggara di Piala AFF, yang salah satunya ialah laga yang dijalani oleh timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Asia itu sebelumnya pernah mengkritik kemenangan timnas Indonesia atas Myanmar yang dinilai hanya beruntung karena gol bunuh diri. Namun kini AFC justru memuji perjuangan tim Garuda yang sekuat tenaga berupaya meredam. Ya, intinya adalah ya lagi-lagi ya, Indonesia menurunkan tim U22 ya, dan pantas saja kalau misalnya Vietnam itu mendapatkan 1-0 atas Indonesia. Oke, sampai di sini dulu guys video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini, dan kita ketemu lagi pada video selanjutnya ya guys ya. Ciao.